Halo anak-anak, Miss Yanika pada hari ini akan bercerita tentang peristiwa 10 November 1945. Nah, peristiwa ini terjadi di Surabaya. Awalnya, pada tanggal 29 November 1945, tentara Inggris ini mendarat di Jakarta. Tujuan mereka itu adalah melucuti tentara Jepang. Nah, ternyata tentara Inggris ini diboncengi oleh Nika. Nika itu utusan dari Belanda. Indonesia ini awalnya menyambut baik kedatangan Inggris, tetapi setelah tahu bahwa tentara Inggris ini diboncengi oleh Nika, akhirnya mereka memusuhi dan pada akhirnya muncul banyak peperangan atau perlawanan di daerah tersebut. Tujuannya untuk mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan bangsa kita. Nah, semenjak kedatangan sekutu yang diboncengi oleh Nika, muncul berbagai perlawanan di daerah, termasuk di Surabaya. Akhirnya, pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu itu akhirnya mendarat di Surabaya, dipimpin oleh Jenderal AWS Malabi. Nah, awalnya kedatangan mereka itu juga disambut baik oleh masyarakat Surabaya. Tetapi, karena kedatangan sekutu itu ternyata untuk membebaskan tawanan perang dan melucuti senjata Jepang, pada akhirnya para masyarakat atau para pemuda yang berada di Surabaya itu marah. Sehingga, kemarahan itu juga dipicu oleh penyerbuan tentara Inggris yang menyerbu penjara Kalisosok di Surabaya pada tanggal 26 Oktober 1945. Nah, tetapi tentara Indonesia ini tidak menyerah. Hari-hari berikutnya, pos-pos pasukan sekutu itu diserang oleh rakyat kita. Pada akhirnya, para pemuda dapat merebut kembali tempat yang dikuasai oleh sekutu ya. Nah, dalam keadaan terjepit ini, sekutu akhirnya meminta pemerintah Indonesia untuk menghentikan serangan, gitu ya. Nah, pada akhirnya pada tanggal 30 Oktober 1945 tercapailah kesepakatan antara pemerintah Republik Indonesia dengan sekutu. Nah, kesepakatan ini sekutu berjanji akan meninggalkan Surabaya. Tetapi pada akhirnya sekutu itu tidak menepati janji. Nah, akibatnya terjadi baku hantam atau baku tembak di dekat Jembatan Merah di Surabaya waktu itu. Nah, pada peristiwa ini Jenderal AWS Malabi itu tewas. Dan peristiwa tersebut membuat terkejut dunia internasional. Nah, pada akhirnya pada 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum atau ancaman. Isinya yaitu semua pemimpin dan para pemuda Indonesia harus menyerahkan senjatanya kepada Inggris selambat-lambatnya pukul 6 tanggal 10 November 1945. Jika sampai batas waktunya tidak menyerahkan senjata, maka Surabaya akan diserang dari darat, laut, dan udara. Nah, begitulah isi ultimatum tersebut. Tetapi ketika setelah Inggris mengeluarkan ultimatum tersebut, rakyat kita tidak gentar. Ultimatum tersebut tidak digubris oleh rakyat kita. Nah, pada sampai waktu yang ditentukan, ternyata tidak ada seorang pun yang menyerahkan senjata. Nah, akhirnya Inggris itu marah, gitu. Jadi akhirnya Inggris menggempur Surabaya. Nah, ketika Inggris menggempur Surabaya, Indonesia tidak tinggal diam. Indonesia juga mengerahkan pasukan di bawah pimpinan Bung Tomo, Sungkono, dan R.M. Suryo menghadapi sekutu. Jadi pada tanggal 10 pagi terjadi pertempuran besar. Nah, sekutu menyerang kota Surabaya dari darat, laut, dan udara dengan pasukannya lebih dari 10.000 orang. Bayangkan, pasukannya banyak sekali nih. Nah,
arek-arek Surabaya itu juga punya semangat tinggi. Walaupun pasukan dari Inggris itu banyak sekali, tetapi karena semangatnya tinggi, mereka tidak menyerah. Arek-arek Surabaya sambil meneriakkan yel-yel merdeka atau mati, atau lebih baik daripada hidup dijajah. Begitu yel-yel mereka. Nah, sampai akhirnya ribuan rakyat Surabaya itu menjadi korban dalam pertempuran tersebut. Nah, untuk mengenang jasa dan keberanian arek-arek Surabaya, maka setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan gitu ya. Jadi ini awal mula kenapa pada tanggal 10 November itu diperingati sebagai Hari Pahlawan. Nah, berikutnya mari kita simak video dokumenter berikut ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini,
di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei, tentara Inggris, kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka. Sebab yang kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka!
Beste aanwezigen, ik open deze vergadering van de rondetafelconferentie. Na het openingswoord volgt de behandeling van de agenda, waarbij de secretaris-generaal de heer Prinsen onder andere de stukken voorleest van de op de conferentie bereikte akkoorden. In de periode voor de conferentie waren in delen van Indonesië deelstaten opgericht. Dit om de macht van Sukarno, de Republiek Indonesia, te beperken. Voor Nederland was het een voorwaarde voor het verlenen van onafhankelijkheid. Voor de Indonesische onderhandelaars een tactische concessie die spoedig na de soevereiniteitsoverdracht ongedaan werd gemaakt.